kudus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Tetap dalam keadaan sehat, amin. Ada sukacita, amin. Meskipun PSBB akan diberlakukan kembali, tapi saya yakin selalu ada sukacita bagi setiap kita, amin. Doa saya bagi setiap Bapak Ibu Saudara pun dimanapun kau berada, saya yakin Tuhan Yesus terus menyertai, memimpin dan melindungi setiap kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita persiapkan diri kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan pada hari ini kami bisa beribadah kembali. Walaupun sampai sekarang kami masih ibadah secara online, kami percaya firman Tuhan terus kami butuhkan karena firman-Mu yang menguatkan setiap kami untuk keadaan saat-saat ini. Roh Kudus, hamba-Mu serahkan setiap isi firman yang telah hamba-Mu siapkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati, kami akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami serahkan segala firman ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya saudara. Pada minggu ini tema yang akan saya bawakan adalah berikan yang terbaik. Sama-sama katakan berikan yang terbaik. Kalau kita berbicara memberikan yang terbaik, artinya ada kemungkinan juga untuk kita dapat memberikan yang tidak baik. Dan saat kita memberikan tidak baik, ada kemungkinan juga saudara. Kemungkinannya adalah kita tahu atau kita tidak tahu. Tapi saat kita tahu, nah di garis bawah ini ya, saat kita tahu tidak seharusnya sebagai anak Tuhan memberikan yang tidak baik, memberikan yang tidak baik. Kita lihat sama-sama, kita simak sama-sama di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian saya cek kembali dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, singkatannya BIMK. Pengertiannya lebih sederhana, memudahkan kita untuk mengerti ayat ini. Isinya seperti ini, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu? Saya akan percaya pekerjaan tanggung jawab
Bapak, Ibu, Saudara pada saat hari ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, apa yang menjadi pekerjaanmu, apa yang menjadi tugasmu yang utama? Main TikTok? Bukan, ya kan? Push rank Mobile Legends? Bukan juga. Yang menjadi tugas utamamu, pekerjaan utamamu yaitu belajar, bro. Belajar. Nah, yang udah kerja, apa yang menjadi tugas utamamu? Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Main TikTok juga? Bukan, ya kan? Lagi kerja, push rank Mobile Legends? Bukan juga, ya kan? Tapi apa yang menjadi tanggung jawabmu adalah bekerja dengan baik. Bekerjalah dengan maksimal. Pergunakanlah waktu yang ada untuk bekerja pada saat saudara bekerja. Nah, dalam firman Tuhan juga menjelaskan bahwa apa yang kita kerjakan itu harus dengan sepenuh hati. Tadi kalau kita baca Kolose 3 ayat yang ke-23 dengan segenap hati. Nah, seperti untuk Tuhan. Artinya bagi setiap anak muda yang sekolah, yang kuliah, kamu belajarlah dengan sepenuh hati. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Yang bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Walaupun ya, dalam sebuah perusahaan pasti kan ada ownernya, ada bosnya, ada yang punya. Artinya kita kerja buat bos, memang. Tetapi dalam firman Tuhan, pola pikir kita diubahkan. Saat kita kerja untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhanlah yang kamu layani. Itu dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kininya. Makanya dalam firman Tuhan hari ini saya ajak Bapak, Ibu, Saudara semua, yuk kita ambil keputusan untuk kita terus mau melakukan yang terbaik. Karena kita lihatlah sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini bukan makin baik. Seperti tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini semakin hari bukan semakin baik. Makanya firman Tuhan ini yang harus benar-benar tertanam dalam pikiran kita. Segala apapun yang kita lakukan masa-masa ini, walaupun terbatas Bapak Ibu, biasanya kita bisa banyak lakukan apa saja yang bisa kita kerjakan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa buat apa-apa. Dan tanggung jawab yang masih kita miliki, lakukan yang terbaik. Karena saya yakin hidup ini adalah kesempatan. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya dalam firman Tuhan kita pada hari ini, bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik? Iya. Bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik? Saya ambil dalam kitab Lukas, dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 sampai yang ke-42. Di situ perikopnya tertulis bahwa Maria dan Marta. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-39 sampai yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya, menerima Yesus di rumahnya. Ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat yang terakhir, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Di dalam kisah ini secara garis besarnya yang saya pelajari mengenai tentang hal melayani. Nah,
Saya akan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara ada 3 bagian yang dapat kita lakukan untuk kita dapat tetap melakukan yang terbaik. Yang pertama yang saya pelajari ada di ayat 39, di mana perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik? Yang pertama adalah firman Tuhan. Untuk dapat melakukan yang terbaik, kita butuh firman, Bapak Ibu. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh baca firman. Kita butuh dengar firman. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menjadi pondasi awal kita untuk melakukan yang terbaik. Seringkali kita fokus gitu ya, cari tahu bagaimana aku bisa lakukan yang terbaik. Gimana caranya aku melakukan yang terbaik. Harus gimana. Tapi kalau kita cari tahu dengan kacamata dunia, kita akan rusak. Kita akan salah. Contoh, kita hidup sukses boleh gak? Diberkati oleh Tuhan menjadi kaya boleh gak? Itu adalah suatu hal yang gak salah. Boleh kok. Tetapi kita harus tetap dalam tindakan yang hati-hati. Kalau dunia ya, ngajarin kalau mau sukses harus pakai uang pelicin, harus bayar sini, bayar sini. Harus keluarin uang ini, uang itu, yang sebenarnya uang itu gak seharusnya dikeluarkan. Karena nggak ada peraturannya, karena bukan sebuah cara yang benarnya, itu cara dunia. Gimana cara sukses? Harus jatuhkan teman, ngejelekin teman, itu cara dunia. Intinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita pakai cara dunia, pasti akan bertolak belakangkan firman Tuhan. Bukannya beda tipis atau jauh, tapi bertolak belakang. Kalau orang dunia memberikan ucapan terima kasih dengan ngajak kita minum-minum, ya awalnya ngajak karaoke, habis itu minum-minum, itu cara dunia. Cara dunia bangun relasi, cara dunia bangun hubungan dengan minum-minum biar dapat kerjaan gitu, ya kan? Kadang-kadang kan cara kita dapat kerjaan kan kita harus bangun relasi. Tapi apakah cara bangun relasi harus dengan berbuat hal yang gak baik? Harus dengan minum-minum, mabuk-mabuk? Makanya melalui firman Tuhan kita dapat ngerti bagaimana kita dapat lakukan yang terbaik. Nah, motivasi kita kerja apa? Jadi kaya atau jadi berkat? Kalau kita baca firman Bapak Ibu, kita diutus oleh Tuhan di dunia untuk jadi apa? Jadi berkat. Kalau kita melayani, motivasi kita apa melayani? Apakah kita motivasi melayani biar dapat pacar, biar dapat pasangan, atau biar bisa dilihat oleh banyak orang? Apa motivasi kita? Apakah karena gebetan atau seseorang yang kita suka masuk dalam pelayanan dan akhirnya kita mau melayani? Atau motivasi kita memang aku mau melayani karena aku ada kerinduan untuk melayani Tuhan? Melalui firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kita ngerti bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik. Satu hal yang harus kita catat adalah dasar kita kata firman, bukan kata dunia. Oke, sama-sama katakan, dasar kita kata firman, bukan kata dunia. Kemudian di poin yang kedua yang saya pelajari ada di ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Di poin yang kedua yang saya pelajari, bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik adalah memberikan sepenuhnya. Marta melayani di sini adalah Marta sedang mempersiapkan jamuan untuk Yesus dan murid-muridnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Marta mau mengambil bagiannya untuk melayani dengan maksimal. Kenapa saya bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa Marta mau mengambil bagian dengan maksimal? Di sini saya lihat bahwa Marta benar-benar kerepotan, benar-benar sibuk. Dan di ayat yang ke-40 aja udah jelas di situ tertulis Marta sibuk sekali melayani.
Nah, sudahkah kita melakukan setiap tanggung jawab kita dengan maksimal? Nah, sudahkah kita saat kita melayani sampai sibuk melayani, saking kita fokusnya, saking kita maksimalnya? Atau kita so sibuk kalau diminta untuk melayani? Oh maaf ya, saya nggak bisa pelayanan minggu ini, saya ada acara keluarga, saya ada banyak kerjaan, saya ada banyak tugas, saya ada banyak ujian dan lain sebagainya, ya kan? Kita yang mana? Bisa dipahami cerita tentang Marta ini kenapa bisa sampai sibuk. Kita lihat di sini kan, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-38 bahwa kedatangan Yesus ke rumah Marta itu bukan sebuah hal yang direncanakan. Di mana Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan kemudian ketemu dengan Marta, dan Marta mengundang Yesus ke rumahnya. Contohnya gini deh. Kalau kita akan kedatangan tamu, pastikan ada harus yang kita persiapkan gitu kan. Biasanya di ruang tamu ada banyak barang, atau di ruang tamu kurang bersih. Pasti kan kita kalau kedatangan tamu kita harus bersih-bersih dulu. Kan nggak mungkin dalam keadaan kotor. Terus kita harus persiapkan makanan atau minuman karena akan kedatangan tamu. Makanya di sini saya memahami kenapa Marta sibuk sekali, karena kedatangan Yesus tanpa direncanakan. Dia harus mempersiapkan segalanya untuk Tuhan. Di sini yang bisa kita pelajari adalah Marta mau memberikan yang sepenuhnya. Nah, sudahkah kita memberikan yang sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab kita? Kita benar-benar fokus pada tanggung jawab setiap kita. Yang sekolah, yang kuliah, sudahkah kamu belajar dengan sepenuh hati? Yang bekerja, sudahkah bekerja dengan sepenuh hati? Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan, sudahkah engkau melayani dengan sepenuh hati? Memberikan sepenuhnya yang kamu bisa. Memberikan sepenuhnya apa yang kamu punya. Kamu punya waktu, tenaga, pikiran, sampai uangmu. Berusahalah kita memberikan sepenuhnya apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Nah, contohnya saya melayani di bidang musik, pelayanan saya musik. Nah, di mana di musik itu chordnya itu banyak sekali, beragam, gak hanya chord mayor, minor. Dan saya tahu bahwa di musik itu banyak sekali jenis-jenis chordnya, di mana saya harus belajar lagi. Tujuan saya belajar lagi agar pelayanan yang saya lakukan bisa jauh lebih baik. Saat saya tahu saya harus lebih baik, saya harus berkorban waktu, tenaga, pikiran. Kenapa? Karena saya harus belajar, ya kan? Selain saya harus belajar, saya juga harus infokan, saya harus kasih tahu juga dengan tim. Saya tahu kunci yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Dalam hati saya cuma satu, aku pelayanan, saya harus memberikan sepenuhnya. Nah, itu tentang pelayanan. Dan bekerja pun, saya juga harus dengan sepenuhnya. Saya bisa mengeluarkan uang pribadi saya untuk pekerjaan saya. Yang terakhir proyek saya, kalau diperlukan uang saya, uang pribadi, ya saya keluarkan. Atau harus talangin dulu gitu ya, pakai uang pribadi dulu, saya lakukan gitu loh. Memang banyak yang bilang, ya elah, bukan proyek Bapak, ngapain pakai uang pribadi, apa untungnya? Ya memang, kalau melalui kacamata dunia, saya pakai uang pribadi saya talangin dulu pakai uang pribadi saya, memang gak ada untungnya. Tapi yang ada dalam hati saya cuma satu, aku harus memberikan sepenuhnya, seperti Marta. Itu adalah poin yang kedua. Kemudian kita masuk di poin yang ketiga, ayat yang 41 dan ayat yang 42. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di poin yang terakhir ini, bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik? Kita harus tahu prioritas. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara masih nggak tahu, masih bingung akan prioritas dalam hidupmu.
Yang mana yang menjadi prioritas? Mana yang harus diutamakan? Contoh sajalah, misalkan dalam waktu yang bersamaan, khususnya buat anak-anak muda nih ya, kalau orang tuamu minta diantarin pergi ke rumah saudara, dengan waktu yang bersamaan pacarmu ngajak pergi makan, mana yang kau pilih? Iya kan? Contoh lagi, dalam waktu bersamaan saudara diminta untuk masuk kerja, padahal pada hari itu adalah hari Minggu dan ada jadwal pelayanan. Mana yang saudara pilih? Kita harus mengerti prioritas dalam hidup. Kadang kesibukan kita anggap hal ini adalah hal yang benar, hal ini adalah hal yang baik. Tetapi kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan. Seringkali kita nggak sempatkan doa. Seringkali kita nggak sempatkan saat teduh dengan alasan habis melayani Tuhan, habis sibuk pelayanan hari ini. Satu hal yang pernah terjadi dalam kehidupan saya biasanya melakukan saat teduh itu, saya ada worship, saya ada penyembahan, kemudian saya doa, saya baca Alkitab, kemudian saya doa kembali. Nah, tapi di mana satu titik saya mau fokus banget nih untuk saya baca Alkitab, dan akhirnya saya nggak worship. Saya nggak melakukan penyembahan karena saya pikir hal ini adalah hal yang benar. Aku baca Alkitab kok. Nah, dalam pikir saya seperti itu. Dan satu ketika dalam ibadah, worship leader menaikkan pujian indah bersamamu. Yang lirik di refnya itu yang ku ingin selalu bersekutu denganmu. Nah, di situ Roh Kudus sampaikan kepada saya, kamu belajar Alkitab, memperdalam Alkitab, mau cari tahu sampai catat, itu hal yang baik. Memang saat teduh, sebelumnya saya penyembahan, doa, baca Alkitab dan doa, dibandingkan dengan saya fokus hanya doa dan baca Alkitab, waktunya lebih lama. Makanya saya anggap ini adalah hal yang baik. Tapi di situ Roh Kudus bilang begini, baca Alkitab baik, tapi jangan tinggalkan worship, jangan ninggalkan penyembahan. Di situ jujur saya nangis, pulang tobat saya. Saya pulang, Tuhan minta ampun Tuhan, aku nggak menyembah. Makanya dalam hidup ini kita harus tahu yang namanya prioritas dalam hidup. Kuncinya gini sih, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah 3 poin pada hari ini. Bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik? Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita akan ditanamkan tentang kebenaran-kebenaran, sehingga pondasi kita adalah pondasi yang benar. Di poin yang kedua adalah memberikan sepenuh. Kita harus melakukan dengan all out. Kita harus melakukan dengan sepenuhnya, tetapi harus sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahu prioritas, Bapak Ibu Saudara. Saat kita memberikan sepenuhnya, kita juga harus ngerti mana yang utama, mana yang bukan utama. Sehingga sasaran kita untuk melakukan yang terbaik tidak menjadi hal yang sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan percaya dalam keadaan saat ini kita harus tetap melakukan yang terbaik. Tanggung jawab Bapak Ibu Saudara, tetap lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.